Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Gue pendukung Pak Anies dan Caimin, tapi gue suka banget sama kata-kata Prof Mahfud yang ini, dengerin guys. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangka loh, kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Oke baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Ya dari kemarin ya saya kerap sekali mendengar tokoh-tokoh lah ya biasanya ya, seperti Amin Rais ya, seperti Pak Mahfud, dan ada lagi yang lainnya ya guys, yang mengatakan Pak Samsul ini bodoh ataupun Mas Gibran ini bodoh. Aku pun nggak tahu mau ngomong apa guys. Kok bisa-bisanya ya ngakunya tokoh ya, tetapi waduh akhlak cara bicaranya diletak di mana ya guys. Wow. Oke, jadi coba kita dengar dulu tanggapan netizen tentang Amin Rais yang menganggap keluarga Pak Jokowi ini semuanya bodoh. Bisa dibilang, waduh, kita dengar dulu ya guys. Amin Rais menghina Presiden Jokowi kita tercinta dan keluarganya. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga maaf memalukan. Gibran bodoh dan memalukan. Kaisang sama. Ibunya Iriana juga agak memalukan. Menantunya di Medan, Sami Mawon. Aduh, Pak Amin Rais. Tetap aja ya, udah tua masih cari sensasi. Bukannya makin tua makin dekat sama Allah, meninggalkan partai, fokus sama agama. Malah cari sensasi yang gak jelas begini. Bapak ada masalah apa sih Pak sama Presiden Republik Indonesia? Dulu Gus Dur, idolaku, Presiden Republik keempat, Bapak lengserin. Sekarang Pak Jokowi, Presiden kita tercinta, approval ratingnya hampir 80%, itu pun Bapak hina-hina. Bahkan keluarganya Pak, Ibu Iriana, kenapa Bapak hina-hina juga, bilang memalukan dan segala macam. Ibu Iriana bahkan gak punya jabatan penting Pak, emang gubernur bupati dia. Dia hanya seorang istri yang selalu mendampingi Pak Jokowi kemanapun. Selalu mencintai Pak Jokowi kemanapun. Kok Bapak hina-hina juga? Saya nggak terima Pak kalau begini Pak. Bapak ini tokoh politik senior, harusnya menjadi contoh, bukan malah bilang bodoh, tolol, memalukan. Nggak begini Pak caranya. Lagian apa sih Pak yang udah Bapak buat bangsa Indonesia ini apa? Sampai Bapak merasa punya hak untuk menghina-hina Presiden Jokowi kami tercinta, ya kan? Saya paham lah Pak, mungkin Bapak berambisi jadi presiden, ya kan, tahun 2004 dulu gagal, sampai sekarang ambisi Bapak tidak pernah tercapai jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi saya hanya mau mengingatkan Pak, bahwa ya kan kata-kata Bapak dalam video Bapak barusan itu dapat memecah bangsa, dapat memecah umat. Jadi tolonglah Pak, jaga ucapannya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Ya benar, ada juga yang tidak puas dengan perkataan, ya tidak terima lah ya dengan perkataan Amin Rais yang bilang begitu. Waduh parah sekali ya guys. Nah ini juga ada juga yang ya mungkin saya pernah reaction, tetapi ini adalah kumpulan video yang mengatakan Pak Gibran itu bodoh ya guys. Di baliknya si Samsul itu ada akal-akal busuk dari orang-orang yang menyponsorinya, dari orang-orang yang mengarahkannya. Samsul mempunyai watak sombong, punya watak bawaan sombong, tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Nah ini orang-orang berpikiran buruk. Dikira dengan pertanyaan itu telah memenangkan satu perdebatan. Tidak.
Itu bukan konsep akademik, itu tebak-tebakan. Itu dia ada suatu konsep tidak dalam suatu konteks. Konsep sendiri satu kata, tidak dalam konteks apapun. Harusnya dia jelaskan itu. Menyebalkan sekali. Saya nyari di mana ya? Jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda. Anak-anak muda sendiri satu orang. Sok tahu loh. Celingak-celinguk kayak tikus nyari kucing supaya selamat. Dikiranya menarik, itu tidak menarik. Dan anak muda itu bilang, kaum muda kalian, kita jangan ada yang niru perilaku seperti itu. Dia ingin menampilkan diri, supaya dianggap sebagai representasi kaum muda yang langsung menghancurkannya kaum muda. Jangan, tadinya saya inginlah milih Prabowo, tapi dengan melihat kayak gini sama saja. Si Samsul ini dengan si Prabowo, capres dan cawapresnya sama, tidak memiliki etika. Ya itu dia ya guys. Tetapi ya kalau pendukung Anies ya, ketika Mas Gibran dikatain bodoh malah senang ya guys. Seperti video ini. Gue pendukung Pak Anies dan Caimin, tapi gue suka banget sama kata-kata Prof. Mahfud yang ini, dengerin guys. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Karena saya ini orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Waduh. Nah ginilah ya sifat-sifat pendukung Anies ini, suka juga dengan perkataan-perkataan ataupun ketika ya lawannya dibilang bodoh juga ya. Waduh. Tetapi Pak Mahfud ini ya, ngomong-ngomong, Pak Mahfud ini sampai sekarang ternyata buntut daripada pertanyaan Mas Gibran yang menanyakan greenflation. Jadi Mas ataupun Pak Mahfud ini baper sampai sekarang ya guys. Coba kita dengar dulu pernyataan Pak Mahfud yang satu ini. Melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar. Wah, Prof, ternyata ngambeknya lama juga ya. Saya nggak menyangkal kalau misalnya buntut daripada sebuah pertanyaan bagaimana cara mengatasi greenflation akan menjadi sepanjang ini. Ketika ya Prof, ada seseorang yang menggaung-gaungkan etika tetapi dirinya sendiri tidak beretika, Prof. Maka saya pernah menyampaikan opini saya bahwa etika itu hanya akan menjadi omong kosong saja, hanya sebuah kata-kata yang dibicarakan tanpa ada artinya. Dan ketika profesor menyangkut pautkan bahwa seorang ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak dan tidak beretika itu memiliki dosa besar, ini sudah terlalu jauh, Prof. Meletakkan sudut pandang saya sebagai orang tua dan juga seorang ibu, kami ini, para orang tua dan para ibu, tidak akan mungkin Prof mengajarkan suatu hal yang buruk kepada anak-anaknya. Dan saya yakin hal itu juga terjadi sama dengan profesor. Profesor sebagai seorang ayah tidak akan mungkin mengajarkan suatu hal yang buruk pada anak-anaknya. Namun, yang harus profesor ingat, etika dan akhlak daripada seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran orang tuanya. Banyak panutan daripada masyarakat yang bisa dicontoh oleh anak-anak itu sendiri. Contoh saja, seorang pemimpin yang dilihat oleh anak-anak, ketika pemimpin itu tidak memiliki etika, bisa saja contoh dari pemimpin itu yang akan diambil oleh anak-anak. Saya rasa Prof, apa yang Profesor sampaikan ini sudah terlalu jauh keluar daripada arena permainan. Tolonglah didik anak-anak dan didik masyarakat untuk menjadi dan memiliki akhlak yang baik, memiliki etika yang baik. Apalah bedanya ketika kita menggaungkan etika itu sendiri, tapi kita menjatuhkan etika itu sendiri. Ya, memang ya baru-baru ini memang pernyataan daripada Prof Mahfud ya viral juga di media sosial ya.
Waduh. Jadi menurut netizen, Prof Mahfud ini sampai sekarang baper ya, tidak boleh move on dengan pernyataan ataupun pertanyaan Mas Gibran pada waktu debat kemarin ya guys. Waduh, sampai sekarang masih dibawa-bawa ya, baper ya. Aduh, aku pun nggak tahu lah udah berapa orang yang menganggap Mas Gibran ini orang bodoh. Tetapi Mas Gibran ini santai saja, dan memang greenflation itu ada loh Pak Mahfud jawabannya, bukan nggak ada ya guys. Tetapi memang mungkin agak sedikit singkat padat aja gitu ya, menanyakan greenflation itu kepada Pak Mahfud ya guys. Jadi mungkin Mas Gibran juga ada alasan juga kenapa mempertanyakan greenflation itu secara singkat padat, karena Mas Gibran itu tahu kalau Prof Mahfud itu sudah profesor ya kan. Saya rasa profesor pasti tahu jawabannya gitu ya kan, tetapi ini seorang profesor tidak tahu jawabannya, ditanya greenflation malah jawabannya ekonomi hijau ya guys. Jadi itulah ya sedikit ya video dari saya guys. Nah, jadi gimana menurut Anda guys tentang video ini? Silahkan berkomentar ya. Memang semoga Mas Gibran dan Pak Prabowo sehat-sehat selalu, dan saya yakin sekali guys, Prabowo Gibran pasti akan menang satu putaran, walaupun apapun cacian, makian ya, hinaan, kata-kata buruk, kata-kata kotor yang dilontarkan kepada Prabowo Gibran, insya Allah itu yang akan mengangkat derajat Mas Gibran dengan Pak Prabowo Subianto, dan akan memenangkan Prabowo Subianto Mas Gibran untuk menjadi RI 1. Dan insya Allah saya yakin sekali, dan mungkin teman-teman kita semua yang di luar sana yakin sekali menang satu putaran insya Allah. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah kita akan buat video lagi besok, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.